Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan, tapi sudah part yang kedua. Oke, tetap semangat, tetap ikutin video ini. Sebelum kita memasukin kaidah pencacahan yang kedua, yaitu berupa permutasi. Nanti kita definisikan permutasi itu apa, dan kombinasi. Maka ada hal yang perlu kalian harus bisa pahami adalah operasi faktorial, yaitu bilangan n yang dinotasikan dengan tanda seru seperti ini, bacanya adalah n faktorial. Itu didefinisikan dua hal ya. Yang pertama, kalau n faktorial itu bilangan asli, gitu ya, bilangan asli, maka definisi adalah n kali n dikurangi 1, n kurangi 2, terus sampai kali 1. Definisi yang kedua adalah 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, maka nanti akan kita coba buktikan mengapa 0 faktorial itu 1. Ya. Maka kalau kalian menjumpai ada 3 faktorial, maka ini adalah 3 kali 2 kali 1. Berarti hasilnya 6. Misal 4 faktorial, maka kalian dapatkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka ini 12, ini 2, berarti 24. Misal 4 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, maka dengan definisi ini tadi berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi, gitu ya. Nah, ini 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tinggal sederhana, bisa. Hasilnya 1/5. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, misalkan gini. Misalkan 9 faktorial dibagi 12 faktorial. Maka sederhana. Tentu 9 faktorial kalian mendefinisikan adalah 9 kali 8 terus sampai kali 1. Sementara 12 itu 12 faktorial 12 kali 11 kali 10 kali 9 terus sampai kali 1. Penulisan seperti ini biasanya orang bisa menyingkat, katakanlah 12 faktorial itu 12 gitu ya, kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Nah, coba lihat, ini adalah 9 faktorial. Maka yang di atas tidak perlu diproses 9 faktorialnya gitu. Maka ini habis terbagi. Maka ini adalah 1/12 kali 11 itu 132 kali 10 1320. Ya. Oke. Misal ini. 5 dikurangi 4 faktorial, gitu ya. Ya berarti 1 faktorial, ya, 1 faktorial, ya. Jadi operasinya dikerjakan duluan dalam kurung, baru difaktorialkan. Misal 2 kali 3 faktorial. Maka ya sama aja dengan 6 faktorial. Oke, tinggal meneruskan. Oke, lanjut. Misal di sini silakan. 5 faktorial dibagi 4 faktorial. Oke, maka ini 5 kali 4 faktorial. Seperti di bawah tadi. Gitu ya. Maka dibagi 4 faktorial. Maka hasilnya adalah 5. Oke, saya turunkan. 4 faktorial dibagi 3 faktorial. Yuk, hasilnya berapa? Oke. Ya, 3. Oh, sorry. 4. Terus 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini hasilnya adalah 3. 2 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 1 faktorial. Oke, berarti ini adalah
2. Nah, sekarang saya turunkan terus. 1 faktorial dibagi, habis 1 ini 0 faktorial. Nah, tentu kita sudah bisa melihat polanya 5, 4, 3, 2. Otomatis di sini logikanya adalah 1. Karena ini sama dengan 1, berarti 1 faktorial sama dengan 1 kali 0 faktorial. Ya kan ya? Oke, 1 faktorial adalah 1, gitu ya. 1 faktorial adalah 1. 1 kali berapa, gitu ya. Yang hasilnya 1. Oh, berarti 0 faktorial harus 1. Nah, sudah. Kita mendapat polanya ya. Kita dapat polanya. Kita coba latihan ini. Coba 5 faktorial. Berarti 5 faktorial ya. 5 faktorial. Ya, berarti ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, berarti 20. Ini 6, berarti 120. Oke, selesai. Yang B. 3 tambah 4 faktorial. 3 tambah 4 berarti 7 faktorial. Gitu ya. Ini tidak sama dengan 3 faktorial ditambah 4 faktorial. Ya, tidak sama. Ya. Ini tidak sama. Tidak sama. Oke, yang C. Yang C. Yang C, ini yang C ya, ini C. Oke. Yang B, itu tadi. Yang B, 3 faktorial tambah 4 faktorial, jelas harus dihitung masing-masing ya. Oke, sekarang yang C sudah, yang E. Yang D. Bagaimana kalau 2 faktorial kali 3 faktorial? Apakah sama dengan 2 kali 3 faktorial? Itu yang E. Nah, tentu ini hasilnya adalah berapa ini? 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1, ini 12. Tapi yang ini adalah 6 faktorial. 6 faktorial adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 30. Oke, 30 ini 12, berarti 360. 360 kali 2, berarti ini adalah 720. Jauh sekali. Maka 2 kali 3 faktorial berbeda dengan 2 faktorial kali 3 faktorial. Ya. Oke, bagaimana kalau F? Nah, ini F, operasi-operasi pembagian begini mungkin bisa lebih sederhana. 7 faktorial kali 5 faktorial dibagi 8 faktorial. Maka kita tinggal menguraikan 8-nya, gitu ya, menjadi sesuatu yang sederhana. 7 faktorial kali 5 faktorial, 8 kita uraikan menjadi 8 kali 7 faktorial. Nah, sederhana. Ya, berarti ini adalah 120, tadi kita udah hitung, dibagi 8. Oke, berapa ini? 1, 40, 150. Ya, 150. 150. 15. Ya. Nah, hasilnya 15. Oke. Begitupun yang G. G jadi mudah. Berarti itu adalah 12 faktorial dibagi 10 faktorial. Lihat, berarti 12 kali 11 kali 10 faktorial. Nah, nggak usah dilanjutkan. Ini 10 faktorial. Nah, sudah. Sederhana, berarti 131. Nah, begitupun yang ini, berarti kalian hanya membongkar 10 faktorialnya. 10, 9, 8, 7 kali 6 faktorial. Oke, cari yang tertinggi. Berarti 6 faktorial kali 4 faktorial. 4 faktorial, 4, 3, 2, 1. Nah, tinggal coret. Oke, 4 dengan 8 bisa jadi 2. 3 dengan 9. Oke, dari 3. Oke, 2 kali 1 dengan 10 jadi 5. Nah, tinggal 5 kali 3, 15. 15 kali 2, 30. 30 kali 7, 210. Oke, selesai. Sudah contoh sederhana ini ya. Teman-teman belajar, setelah kita paham modal dasar kita untuk menghitung kaidah pencacahan yang akan kita pelajari, yaitu hitung faktorial. Sekarang kita masuk pertama, dan mungkin video ini mengkhususkan pembahasan tentang apa itu permutasi. Ya, permutasi ya. Permutasi itu menyusun objek, tapi harus memperhatikan urutan. Jadi begitu urutan itu dipentingkan, itu menyusunnya namanya permutasi. Ya, misal ada 2 objek A sama B. Pengertian urutan tadi, kalau A sama B ini disusun menjadi AB dengan disusun menjadi BA, itu sesuatu yang berbeda.
itu susunan yang berbeda. Nah, itu konsep permutasi. Ya, itu konsep permutasi. Nah, contoh di kehidupan sehari-hari misalkan pemilihan ketua dan sekretaris misalkan. Ada dua orang, A sama B akan dipilih menjadi ketua sama sekretaris. Coba lihat, apa bedanya AB dengan BA? Oke, karena harus berbeda kan gitu. Maka berbedanya adalah begini. Kalau AB itu A jadi ketua, B jadi sekretaris. Tetapi kalau BA adalah B yang jadi ketua, A jadi sekretaris. Udah bisa lihat perbedaannya, bahwasanya AB berbeda dengan BA. Oke, tentu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh ini. Ada 5 putra terbaik Kalimantan Timur. Misalkan namanya A, B, C, D, dan E. Akan dipilih 2 orang untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Tentu saja yang sudah jadi gubernur tidak mungkin sekaligus menyerangkap wakil gubernur. Begitu pula sebaliknya. Nah, ada berapa susunan pasangan yang berbeda yang terjadi? Maka cara mudahnya kita coba pakai tabel kontingensi. Pada part yang satu kita udah belajar tabel kontingensi ya. Oke, seperti ini. Misalkan ini adalah calon gubernurnya. Gubernurnya. Ini adalah, ini wakil gubernurnya. Wakil gubernurnya. Ini adalah gubernurnya. Oke. Maka nggak mungkin gubernurnya A, wakilnya juga A. Makanya saya blok. Saya blok. Nggak mungkin terjadi. Oke. Yang mungkin terjadi adalah gubernurnya A, wakilnya B. Maka dapat pasangan AB. Gubernurnya A, wakilnya adalah C. Maka dapat pasangan AC. Maka ada berapa pasangan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Tetapi ada kondisi lain. Misalkan gubernurnya B, maka wakilnya bisa A. Coba lihat, 2 orang yang sama, gitu ya, tetapi susunannya berbeda. Maka itu sesuatu yang berbeda. Nah, maka ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka total ada 20 susunan yang berbeda. Ini permutasi. Berbeda. Maka kemudian orang menuliskan bahwasanya kasus seperti ini biasanya dituliskan adalah permutasi. Nah, jadi kita udah tahu permutasi karena ada susunan yang berbeda. Gubernur dan wakil gubernur. Kalau berubah susunan, kalau berubah urutan, maka berbeda susunan. Maka kita sudah bisa putuskan ini permutasi. Permutasi 5, ada 5 orang tadi, akan disusun per 2 orang. Berarti permutasi 5 diambil 2. Maka hitungan seperti ini tolong dicatat, seperti halnya kita menuliskan formula begini. Ada N objek, diambil secara permutasi sebanyak R objek, maka nilainya sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Nah, itu gunanya tadi belajar faktorial ya. Maka menghitung soal seperti ini nantinya kalian sudah paham dan tidak perlu pakai tabel kontingensi. Oh, ini permutasi. Oh, ini 5 diambil 2. Maka ini sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial. Oke, kita lanjut. Oh, berarti ini 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Sederhana kan? Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Habis terbagi, hasilnya adalah 20. Sama. Ya, sama. Ya. Soal berikutnya. Ada 10 siswa. Akan dipilih 3 orang untuk menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris. Nah, ini sebuah kejadian yang biasa terjadi ya. Oke. Maka kita jadi ingat waktu part 1.
di mana kita bisa menggunakan menyelesaikan masalah ini dengan filling slot. Oke, ada filling slot. Ada filling slot. Oke, ini untuk ketua, ini wakil ketua, ini sekretaris. Oke, ada 10 orang, maka ada peluang 10 menjadi ketua. Begitu satu sudah terpilih, tinggal 9 orang yang berpeluang jadi wakil ketua. Satu terpilih berarti tinggal 8 yang berkesempatan untuk menjadi sekretaris. Oke, maka hasilnya adalah 720. Kita bandingkan. Kasus ini adalah pengambilan 10 objek, diambil 3 objek untuk berbeda urutan. Maka ini kasus permutasi. Dari 10 diambil 3. Oke, lihat baik-baik. Oh, berarti ini adalah 10 faktorial dibagi 10 kurangi 3, 7 faktorial. Oke. Yang atas dijabarkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Dibagi 7 faktorial. Maka 7 faktorial terbagi, tetap perkaliannya sama. Berarti hasilnya juga sama. 720. Ya. Maka kalian tinggal memilih kira-kira ini bisa dikerjakan dengan filling slot atau harus dengan rumus permutasi atau dua-duanya boleh. Ya. Teman-teman pembelajar, ini adalah cuplikan dari soal SBMPTN. Ya, soal SBMPTN. Maka lihatlah, Ari dan Ira, anggota suatu kelompok yang terdiri 9 orang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang ya. Oke, ini akan membuat barisan satu soft. Nah, ini satu soft. Oke, dengan syarat Ari dan Ira tidak berdampingan. Nah, ini. Ari dan Ira tidak berdampingan. Maka caranya bagaimana? Maka tentu kalian harus memakai perlawanannya. Oke, kalau 9 orang ini baris satu soft bebas tanpa peraturan apa-apa, maka seperti halnya permutasi. Karena ini beda tempat, berarti beda susunannya. Permutasi dari 9 yang diambil 9. Oke, berarti adalah 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 9 faktorial. Berarti sama dengan 9 faktorial per 0 faktorial. Kita sudah tahu 0 faktorial bukan 0. 0 faktorial adalah 1. Berarti 9 faktorial dibagi 1, 9 faktorial. Oke, itu keseluruhan tanpa ada batasan ini. Sekarang bagaimana? Ada berapa susunan kalau Ari dan Ira berdampingan? Nah, kita mengesampingkan tidaknya ya. Nah, tidaknya kita kesampingkan dulu. Berdampingan. Misalkan ini adalah Ari, ini Ira. Nah, ini berdampingan. Maka ini kalau mintanya berdampingan, ini seolah-olah menjadi satu objek. Seolah-olah menjadi satu objek. Berarti ini ada berapa objek? Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8 objek. Oh, berarti susunannya adalah tentu permutasi. Oke, berarti 8 permutasi 8. Oke, berarti 8 faktorial dibagi 0 faktorial. Berarti sama dengan 8 faktorial. Oke, ada hal yang khusus lagi. Bahwasanya Ari dan Ira itu bisa bertukar tempat. Nah, maka ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan juga. Maka tentu ini adalah 2 kali. Ini berarti kali 2. Kenapa? Karena Ari dan Ira bisa bertukar tempat. Maka soalan ini adalah kalau Ari dan Ira tidak boleh berdampingan, berarti keseluruhannya dikurangi ini 2 kali 8 faktorial. 9 faktorial seperti yang kita tahu adalah 9 kali 8 faktorial. Dikurangi 2 kali 8 faktorial. Nah, ini dia. 8 faktorial, 8 faktorial. Ya, pertanyaannya 9x dikurangi 2x, maka ini adalah 7x. X-nya adalah 8 faktorial. Maka mestinya jawabannya adalah C. Nah, soal SBMPTN ya.
Oke, sekarang kita masuk ke permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Kalau sebelumnya itu N unsur yang berbeda. Nah, tetapi sekarang ada beberapa unsur yang sama. Unsur yang sama apabila dibuat urutan dan berdekatan atau berubah urutan, kalau unsur yang sama itu berarti kan identik. Oke, identik. Nah, kira-kira jadi kayak apa? Misalkan gini, bagaimana kita mendapat kata baru yang tanpa harus kita perhatikan maknanya dari huruf-huruf penyusun dari kata buku. Berarti ada B, ada U, ada K, ada U yang kedua. Oke, coba kita susun satu-satu, lihat. Maka satu jelas buku ya, buku. Oke, kemudian bu, uka. Oke, kemudian atau jangan-jangan pakai diagram pohon enak kali ya. B, ini B ya, ini U. Kalau 2U berarti sini bisa K, bisa U. Kalau ini K, ini bisa U. Kalau U, ini bisa K. Oke. K kalau U ya. Kalau sekarang BK, maka ini bisa U dan U. Kalau yang ini U, berarti satunya adalah U, ini satunya adalah U, gitu ya. Itu baru B. Sekarang kalau B, ini U, K, sekarang U yang ketiga, U yang kedua. Oke, U. Berarti ini bisa K, bisa U. Ya, ini kalau K berarti bisa U, ini bisa K. Nah, ini baru B ya, baru B. Sekarang, kalau depannya U, oke, maka ini bisa B, ya, bisa K, bisa U. Kalau ini B, maka ini bisa B, ini K, ini bisa U. Kalau ini K bisa U, ini bisa K. Ya, terus ini kalau K berarti bisa B, bisa U. Kalau ini B, ini bisa U. Kalau U, ini bisa B. Oke, coba nanti kita lihat hasilnya kayak apa gitu ya. U, ini berarti bisa B, bisa K. Kalau ini B, berarti ini K, ini B. Oke, baru U ya. Maka ini ada buku. Oke ya. Ini ada bu u u k. Ini ada b k u u. Ini ada b k u u. Apalagi ini ada b u k u. Yang sini ada b u u k, gitu ya. Nah, di sini ada UBKU. Di sini ada UBUK. Oke. Di sini ada UKBU. Di sini ada UKUB. Oke. Oke, ini berarti UUBK. Ini UUKB. Sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12. 12, belum lagi K kalau di depan, belum lagi U kalau di depan. Maka ada 24. Nah, maka ada 24. Ada 24. Tetapi lihat, ada beberapa susunan yang sama nilainya. Ini adalah buku. Ya, ini buku. Mana lagi? Oke. Berarti salah satu dipakai. Ya, salah satu dipakai. BUUK. Oke, sama BUUK. Mana BUUK? Oh, BUUK. Oke, mana BUUK? BUUK. Nah, ini. Nah, ini. Berarti ini nggak kepakai. Ya. Oke, BKUU. Ini kepakai. Ini BKUU. Ini sama. Ya. Maka ada sebagian yang nggak kepake. Nah, kira-kira ada berapa seperti ini? Maka kemudian orang merumuskan, ini masih belum lah ya, ini masih U, ini kalau U, ini B, ini kalau B, ini bisa K, bisa U. Macam-macam ya, sama dengan ini tadi U-nya ya. Oke. Maka banyaknya susunan, ini, karena kalau kita hitung seperti biasanya, ini jadi 4 permutasi 4.
berarti 4 faktorial. Berarti 24 susunan. Berarti 24 susunan. Ya. Kalau U dengan U ini berbeda, berhubung ini sama, maka orang matematika merumuskan bahwasannya kalau permutasi dari N objek, di mana ada R yang sama, ada Q yang sama, ada S yang sama, maka permutasinya berjumlah N faktorial dibagi R faktorial kali Q faktorial kali S faktorial dan seterusnya. Di mana R ditambah Q ditambah S dan seterusnya ini senilai dengan N. Nah gitu ya. Maka lihatlah, berarti ini permutasinya ada 4 objek. 4 objek. Oke. B-nya ada 1. U-nya ada 2. K-nya ada 1. Berapa jumlahnya? 4. Oke. Maka ini sama dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Maka ini sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 1 faktorial 1, berarti tinggal 2 faktorial. Nah ini. Maka hasilnya adalah 12. Nah, coba kita mencari satu persatu betapa lamanya, tetapi dengan konsep yang sudah ditemukan para penemu matematika, kita dengan mudah menghitungnya. Termasuk untuk soal begini. Ada berapa susunan berbeda yang dibentuk dari huruf yang ada di kata Balikpapan. Nah, Balikpapan ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Permutasi. B-nya 1. Oke. A-nya 3. Oke. L-nya 1. I-nya 1. K-nya 1. P-nya 2, N-nya 1. Berapa ini? 4, 5, 6, 7, 9, 10. Pas. Maka nilainya adalah 10 faktorial dibagi 1 faktorial, 1, ini 3 faktorial, ini 2 faktorial. Satunya nggak saya tulis ya. Nah, coba lihat betapa banyaknya ini ya. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6, kali 5, kali 4, kali 3 faktorial. Dibagi 3 faktorial, kali 2 faktorial. Oke, ini habis. 2 faktorial itu 2, dengan 4 jadi 2. Sudah. Berarti ini adalah 10. Oke, ini adalah 72. Ini adalah 42. 72 kali 42 kali 100. 72 kali 42 ya. Oke, 4, 14, 8, 14. Berapa ini? 4, 2, 6, 1. Maka ini adalah 162.400 susunan. Wah, banyak sekali ya. Oke, banyak sekali. Ya, pembelajar. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Ini sepertinya pernah muncul di UTBK ya. Jadi seorang pustakawan akan menyusun 4 buku matematika. 4 buku matematika yang sama. Ada 5 buku fisika yang sama juga. Ada 3 buku kimia yang sama. Secara berderet berarti ini adalah permutasi. Ada berapa objek? Ada 4 tambah 5 tambah 3. Berarti 12. Tetapi ada 4 buku yang sama. Ada 5 buku fisika yang sama. Ada 3 buku kimia yang sama. Jumlahkan 9 tambah 3, 12. Oke, maka banyaknya adalah 12 faktorial dibagi 4 faktorial kali 5 faktorial kali 3 faktorial. Tentu kalian sudah bisa menghitung model persoalan seperti ini ya. Ini soal begini. Ini dari SIMA UI ya. Jadi SIMA UI memakai kalimat kata begini ya. Oke, ada huruf S, I, M, A, K. Disusun menjadi kata-kata yang tidak harus selalu bermakna gitu. Oke. Banyak kata-kata jika huruf vokal selalu berdampingan. Oke, huruf vokal selalu berdampingan. Oke. Maka ini adalah katakanlah ini huruf S, ini huruf S,
ini huruf I, tapi I sama A harus berdampingan. Oke, maka ini M, ini K. Lihat, karena harus berdampingan, ini harus diikat. Harus diikat. Maka seolah-olah kita mempermutasikan berapa objek nih? 1, 2, 3, 4. Oke, maka ini adalah 4 disusun 4. Oke. Tetapi lihat ini adalah I sama A. Berarti bisa juga A sama I. Karena itu susunan berbeda, berarti ada 2 kemungkinan. Berarti ini kali 2. Maka ini sama dengan 2 kali 4 faktorial. Oke, berarti 2 kali 24, berarti hasilnya adalah 48. Ya, 48. Pembelajar Indonesia, permutasi siklis ini bagian terakhir dari permutasi yang kita bicarakan. Permutasi siklis. Ada juga orang menyusun secara siklis. Siklis itu ya identik dengan siklus, berputar. Maka permutasi siklis berarti menyusun n objek yang berbeda secara melingkar. Nah, ini secara melingkar. Oke. Saya contohkan misal ini, 4 orang, ada si A, si B, si C, dan D akan duduk mengitari sebuah meja bundar. Oke, berarti sudah bisa kebayang ini sesuatu yang melingkar. Maka susunannya seperti apa? Tentu berbeda dengan kalau dia susun dengan deret. Disusun dengan deret. Ya, disusun dengan deret. Karena kalau deret gitu ya, kalau deret itu ini A, misalkan ini B, ini C, ini D. Oke. Maka akan berbeda kalau ini D, ini B, ini C, ini A. Gitu ya. Akan berbeda. Nah, tetapi di melingkar, ini A sama D sama-sama ketemu kalau melingkar. D sama A ketemu melingkar. Berarti sesuatu yang sama. Maka kalau ada A sama B sama C sama D duduk mengitari meja, tidak mungkin 4 faktorial gitu ya. Tidak mungkin ini adalah permutasi 4 yang diambil 4. Ya, ini 4 faktorial. Ini tidak, ya, tidak. Karena dia melingkar, gitu ya, karena melingkar. Maka kalau kita susun, kita jembreng gitu ya, maka seperti ini kurang lebih. Berarti A sama B berdekatan dengan C, C berdekatan dengan D, D berdekatan dengan A. Oke, seterusnya. Kalau A dengan B, tapi B bukan dekat dengan C, tapi B dekat dengan D. Nah, dan seterusnya. Ada 6 kemungkinan tempat duduk yang berbeda. Coba lihat, jauh sekali dari 24. Karena ada beberapa yang susunannya sama kalau dibuat melingkar. Karena dia saling ketemu. Ini. Kalau ini A, ketemu lagi. Ini D. Oke. Ini ketemu. Kalau sudah ketemu begini, maka ketemu yang lain dianggap susunan yang sama. Ya. Oke, lihat nih. A berdekatan dengan D, A berdekatan dengan D. A berdekatan dengan B, D, gitu ya. Tapi B dengan C berdekatan. Ini C dengan B berdekatan. Loh kok sama? Tetapi A ini berdekatan dengan B, ini A berdekatan dengan C. Nah, sesuatu yang berbeda. Nah, seperti itu. Kalau 24 tadi, bisa jadi ada susunan yang sama. Ya, maka ada 6. 6 ini dari mana? Maka orang matematika menuliskannya. Berarti 4 permutasi siklis, menuliskannya begitu. Itu sama dengan, berarti 4 berkurang 1. Nah, karena ini saling ketemu. Dianggap satu objek. Faktorial. Maka ini adalah 3 faktorial. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Berarti 6 susunan. Ya, oke. Maka orang matematika merumuskan bahwasanya n permutasi siklis dituliskan berarti n dikurangi 1 faktorial. Ya. Semoga paham ya. Maka contoh berikutnya tentu jadi mudah. Nah, misalkan gini, 7 siswa duduk melingkar. Terus ada 2 orang yang harus berdekatan. Nah, ini masalah. Jadi ini ceritanya ada 7 orang. Ini mejanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 orang ini harus berdekatan. 2 orang berdekatan. Maka seolah-olah kita mensiklis berapa objek? 1, 2, 3, 4, 5,
6. Oh, berarti 6 permutasi secara siklis. Gitu ya. Berarti ini 6 dikurangi 1 faktorial. Tapi lihat, dua orang ini bisa bertukar tempat. Gitu. Ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. Oh, berarti kali 2. Nah, begitu. Maka ini adalah 2 kali 5 faktorial. 5 faktorial berapa tadi? 2 kali 120. Berarti ini adalah 240. Ya. Oke, pembelajar. Nah, kalau soalnya begini. Soalnya begini. Lihat, ada 9 orang. Ada 2 Inggris, 2 Belanda, 4 Korea. Akan melakukan perundingan dengan duduk melingkar. Tapi mintanya setiap orang satu negara harus saling berdekatan. Oke, maka 9 orang tadi, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 2 orang Inggris ini harus berdekatan. Ini Inggris. Oke. Terus 3 Belanda. Oke, 3 Belanda. Ini Belanda. Oke, harus berdekatan. Terus 4 orang Korea. 4 orang Korea. Nah, ini juga harus berdekatan. Maka kita mempermutasi siklis seolah-olah berapa objek? Berarti 1, 2, 3. Maka ini adalah permutasi siklis dari 3 objek. Maka tentu sederhana, ini adalah 3 dikurangi 1 faktorial. Tetapi, lihat nih, untuk delegasi dari Inggris ada 2 orang. Maka ini juga melakukan permutasi. Oh, berarti untuk Inggris ada 2 faktorial. Gitu ya. Belanda ada 3. Berarti terjadi permutasi juga di dalamnya. Berarti 3 faktorial. Begitu pula Korea, 4 faktorial. Ya, maka ini adalah 2 faktorial. Ini 3 faktorial kali 4 faktorial. Oke, 2 faktorial 2. 3 faktorial itu 6. 4 faktorial 24. 3 kurangi 1 itu 2. 2 faktorial adalah 2. Oke, maka ini adalah 24 kali 24. Maka hasilnya adalah 576. Ya, seperti itu caranya. Oke, pembelajar Indonesia, sampai di sini dulu part 2, yaitu tentang kaidah pencacahan yang berkaitan dengan permutasi. Nanti di part 3 akan kita bahas kaidah pencacahan untuk masalah kombinasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.